transportasi publik yang seperti apa yang cocok untuk Kota Samarinda? Apakah busway atau seperti apa nih, Pak? Kemarin ada sempat saya baca, ternyata di Pemkot Semarang itu dengan perda transportasinya dia men-state 5% APBD untuk public transport, luar biasa. Selain Semarang ada kota Pekanbaru, ada kota Batam. Ya, selamat datang dengan saya Nirwan Sejadi. Selamat datang di Konspirata, narasi masa depan. Hari ini kita kedatangan salah satu tokoh hebat di Samarinda khususnya, yang dimana hari ini sedang diperbincang-bincangkan dalam setiap keputusan-keputusannya menghadirkan selalu dua sikap, sikap kontroversial, sikap pro dan sikap kontra. Hari ini kita kedatangan Pak Manalu Yap, sekaligus Kepala Dinas Perhubungan yang dimana hari ini sedang diperbincangkan iya namanya Pak. karena setiap keputusan-keputusannya selalu menghadirkan posisi pro dan posisi kontra gitu. Apapun itu ketika keputusan-keputusan itu muaranya adalah hajat hidup orang banyak, Hmm. kita pikir itu nggak jadi soal. Mungkin kami persilahkan Pak Manalu selaku Kepala Dinas Perhubungan yang hari ini sedang lagi hangat-hangatnya di Samarinda. Ya, Ya, oke, terima kasih. Selamat malam Mas, ya, selamat malam. Transportasi kita ini eh, saat ini untuk public transport mhm itu mhm, saat ini belum ada di Kota Samarinda. Dulu memang ada yang namanya dikenal dengan angkot-angkot. mhm, Tapi saat ini angkot yang beroperasi yang tahun 2000 itu mhm, 1.500 armada, saat ini mungkin sekitar 30 sampai 35. Dan mhm, itu pun angkot-angkotnya ada tidak memiliki trayek, mhm tidak mhm. layak jalan. Dan akhirnya kami nyatakan itu tidak tidak ada lah angkutan umum atau public transport. Nah, permasalahan saat ini yang muncul di Kota Samarinda dan mungkin bukan di Kota Samarinda saja, dari kabupaten kota, dari Sabang sampai Merauke, itu adalah masalah parkir. Nah, bagaimana masalah parkir ini itu kan muncul kalau adanya suatu kegiatan atau suatu ekonomi atau toko atau tempat ekonomi lah Mhm, yang mengundang orang untuk datang ke tujuan tersebut. Kalau tempat usahanya tidak memiliki lahan parkir yang cukup, ya akhirnya badan jalan yang jadi parkir. Selain badan jalan tuh mungkin bisa trotoar. mhm, Dan disitulah munculnya oknum-oknum jukir. Nah, kenapa itu muncul? Ya kalau di Kota Samarinda kan tadi sudah saya sampaikan pertama, tidak adanya pilihan moda masyarakat lain. Pilihan moda masyarakat lain itu seperti semua tergantung kepada kendaraan-kendaraan pribadi. Ya baik sepeda motor maupun mobil. Kota Samarinda kalau kita lihat itu dari sisi ruang jalan, itu kan sudah tidak bisa kita kembangkan. Ya, sedangkan di daerah-daerah sisi kanan kiri itu sudah dijadikan tempat-tempat ekonomi, jual-jual bangunan, dan ya inilah kami Dinas Perhubungan sebagai perangkat mengacu kepada arah pembangunan secara nasional itu adalah bagaimana seluruh kabupaten kota menyediakan public transport. Itu sudah sesuai dengan amanah di Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota wajib menyediakan layanan angkutan. Namun di sisi pemerintahan dalam negeri di Undang-Undang 23 tahun 2014 ternyata transportasi itu atau perhubungan itu bukan menjadi urusan wajib mendasar, tapi urusan wajib non dasar. Kalau urusan wajib dasar seperti kesehatan, pendidikan, kalau seandainya transportasi itu dimasukin di situ, itu mungkin jadi mandatory. Nah inilah kami dari teman-teman perhubungan seluruh kabupaten kota termasuk di Kementerian Perhubungan sudah mengajukan revisi Undang-Undang 23 tahun 2014. Ya, supaya urusan transportasi itu menjadi urusan wajib dasar dan sebagai mandatory. Kalau kita berpikir siapa sih yang hari ini tidak membutuhkan transportasi?
Ya sama betul. saja kan kayak makan, minum, Mhm. kesehatan. Makanya itu kita usulkan untuk jadi urusan wajib dasar. Kalau pendidikan itu mungkin sekitar 20% dari APBD ya. Nah, demikian juga nanti di perubahan ini kalau disetujuin dari teman-teman di tingkat legislatif ya itu menjadi urusan mandatori. Itulah semua permasalahan bisa kita selesaikan. Masalah jukir liar, masalah kemacetan, masalah emisi gas buang, belum lagi sekarang kita bicara efisiensi bahan bakar. Dengan harga bahan Bisa. bakar yang tinggi kan, kalau kita menggantungkan kendaraan pribadi, ya biaya yang dikeluarkan oleh Mhm. masyarakat itu kan juga semakin tinggi. Makanya perlunya hadirnya public transport yang dihadirkan oleh pemerintah sebagai fasilitas publik. Karena slot ini kan untuk transportasi peran pemerintah kan belum ada nih. Hanya membiarkan masyarakatnya semua dengan menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi. Disitulah menjamurnya istilahnya eh, sepeda motor. Dan mungkin kalau dari data yang ada itu dengan jumlah penduduk Samarinda itu biasa apa hasilnya tuh lebih besar jumlah kendaraan yang ada daripada jumlah. Ya kita Iya, bayangkan satu rumah bisa 2 3 mobil atau bener 2 3 5 bener bener. kendaraan. Nah itu kalau semua beroperasi di jalan ya bakal macet. Nah Bener. terus ada bertanya masyarakat, apakah kenapa petugas Satlantas, petugas di sub nggak hadir? Ya namanya kapasitas jalan, terus mobil yang kendaraan yang masuk juga banyak. Mau 1.000 petugas pun nggak akan kelar kalau tidak kita memanage kendaraan yang masuk ke jalan. Nah, sekali lagi transportasi itu adalah sebagai salah satu. Nah, hasil penelitian salah satu universitas juga itu jumlah kendaraan, sorry, kalau kita hitung sendiri dari keluarga, mungkin misalnya gajinya anggaplah 10 juta. Kalau gaji 10 juta, sadar nggak sadar, biaya transportasi itu mendominasi sekitar 25 sampai 30%. Berarti kalau 30% berarti 3 juta dong dari 10 juta kan. Itu semua untuk biaya transportasi untuk misalnya bapaknya mungkin bawa motor sendiri atau bawa mobil, ibunya juga ke pasar pakai naik motor, Mhm. belum lagi anak-anaknya yang berkebutuhan kalau naik sepeda motor. Nah, misalnya satu mobil 3 motor, itu bahan bakarnya berapa dalam 1 hari, berapa dalam 1 bulan. Belum lagi biaya pemeliharaan kendaraan tersebut, belum lagi bayar pajak, belum lagi bayar parkir. Itu kalau kita kalkulasi ya prediksi 25 sampai 30% itu dalam 1 bulan habis untuk bayar transportasi. Menarik nih Pak, tentang uraian-uraian Bapak terkait persoalan, tantangan yang sedang dihadapi oleh Dinas Iya, Perhubungan, ngelihat persoalan-persoalan masyarakat yang ada di bawah. Artinya Samarinda sedang menghadapi tantangan untuk tidak adanya transportasi umum, iya, kan gitu. Nah, sedangkan ini adalah amanat undang-undang untuk bagaimana kemudian pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat mmm, untuk memfasilitasi masyarakat untuk menghadirkan transportasi yang di bawah, naungan oleh pemerintah, kan iya, gitu. Bener sih, Samarinda sekarang nggak ada tuh itu, mmm, nggak ada transportasi publiknya itu nggak ada. Dan kita lihat sekarang, apalagi Samarinda ini kan ibu kota provinsi ya, betul, yang harusnya menjadi etalase provinsi bet Kalimantan Timur. Hari ini kita kalah sama daerah tetangga kita, ya, contohnya Balikpapan, ya, kan gitu kira-kira. Nah, khususnya di Samarinda, kira-kira transportasi konvensional apa yang cocok? ya, Modelnya seperti apa? Dan kira-kira gambaran seperti apa? Kalau di Jakarta kan kita lihat tuh, ada yang namanya, apa sih namanya, yang mobil angkutan umum itu, m busway, ada busway, ada yang apa sih, yang kayak mobil-mobil angkot itu nah, Pak, Jaklingko, Jaklingko, iya. bener. Samarinda model transportasi publiknya yang seperti apa kira-kira yang cocok dengan kota Samarinda nih? Kasih Mas Andi. Jadi kita perhubungan itu sudah Dinas Perhubungan sudah punya studi dan kajian. Mhm Hadirkan ya modelnya semua hampir seluruh kota-kota itu mhm mengikuti konsep Jakarta. Jadi ada untuk bis medium atau bis besar itu mhm. akan melayani jalur utama. Sedangkan nih Jaklingko yang tadi Mas Andi sampaikan itu adalah untuk jalur feeder yang menghubungkan mas dari daerah pemukiman, daerah perumahan Mhm. baru nyambung ke apa berhenti di halte di jalur utama. Nah, masyarakat akan naik ke Mhm.
bis medium atau bis besar. Itu namanya track feeder. Nah, itu juga sudah sampaikan konsep, busway-nya public transport-nya. Mhm. Nah, sekarang Samarinda kan sudah berbenah dengan trotoarnya. Nah, sangat disayangkan trotoar itu untuk arah, kalau dibilang di sisi transportasi itu namanya, eee, first mile dan last mile-nya. Itu adalah di trotoar. Nah, masyarakat misalnya mau naik angkutan umum, ya lewat trotoar terus akan berhenti di halte nyambung ke, trayek utamanya atau bis. Kemudian sampai ke tujuan dia turun lagi di halte mau ke tempat tujuan lewat trotoar. Itu namanya last mile. Nah, kalau trotoar tanpa dilengkapi dengan ada angkutan umum, itu lama-lama trotoar akan jadi tempat parkir, akan jadi Betul. tempat orang jual PKL dan lain-lain. Nah, ini konsep transportasi. Jadi pembangunan sebuah kota itu tidak lepas dari transportasinya. Istilah transportasi itu adalah sebagai urat nadi masyarakat untuk kebutuhan lalu lintas atau perilaku perjalanannya. Nah, jadi kami sudah punya konsep itu, dan yang seperti tadi sampaikan, kota tetangga itu ya mereka lebih duluan dalam hal jadi prioritas dari Kementerian Perhubungan, namanya Bacita dengan APBN. Dan Oh, mungkin tahun 2007 mereka akan handover, dan kita sama-sama berdoa. Kami Dinas Perhubungan Kota Samarinda lagi berupaya untuk APBN itu bisa luncur di Samarinda, dan sedikit bocoran di Bappenas sudah masuk dalam program Bappenas untuk Kota Samarinda. Saya sebagai kepala dinas, walaupun APBD kita belum ada, saya tetap mencari upaya untuk lobi-lobi supaya APBN bisa Samarinda. oh, Karena mimpi kami Dinas Perhubungan itu menghadirkan public transport di Kota Samarinda, supaya masyarakat juga kembali mencintai angkutan umum. Dulu kan waktu angkot-angkot ini masih iya banyak, benar, nah kan naik angkot. betul. Nah, di sisi sosial, kalau dengan kendaraan pribadi, adakah kita interaksi sosial? Nggak ada kan? Betul. Tapi kalau kita di dalam bis, ya nanti kita ya dengan teman-teman sebangku kita bisa interaksi sosialnya terjadi lagi. Jadi, nah terus yang kedua dari sisi selain interaksi sosial adalah disabilitas. Nah, disabilitas kemarin sempat kita melarang roda tiga. Nah, kemarin kami sampaikan ke teman-teman, roda tiga itu bukan kendaraan yang ramah disabilitas, tapi yang kendaraan ramah disabilitas itu adalah bis tadi. Nah, konsep bis yang ada itu kan bisa ada ram ketika masyarakat disabilitas untuk naik kursi roda, dan itu juga sudah kita ciptakan. Paling nggak misalnya dalam satu trayek itu ada 7 bis, maka 2 bis itu dari 7 bis yang akan beroperasi dengan headway 12 atau 15 menit itu kita khususkan untuk stabilitas. Nah, itu kami sudah punya kajian itu, dan kami tinggal sudah siap. Ya kita berdoa semoga di APBN bersama. Menarik nih Pak. Artinya public transport ini sangat kita butuhkan, Ya, apalagi dengan situasi dan kondisi yang sekarang, yang dimana harga-harga naik, ya, BBM itu naik, ini berbanding lurus dengan pendapatan. Pendapatan ini enggak juga naik, enggak juga turun, dia stabil, eh, tapi secara kebutuhan, kita ekonomi. sebagai kebutuhan ekonomi kita itu makin meningkat. Seperti yang Bapak bilang tadi, dalam satu rumah itu akan sangat potensi besar ada 3, 4 kendaraan bermotor, yang dimana ketika ada public transport ini akan lebih hemat. Cuman, secara pengalaman juga di Balikpapan kita perhatikan kemarin, di kota tetangga lah ya, Ya, setiap keputusan itu kan selalu menghadirkan pro dan kontra. Bagaimana ketika keputusan itu hadir, public transport itu hadir, dan bagaimana dengan, eee, transportasi online gitu. Yang hmm, dimana transportasi online ini adalah masyarakat kita juga, kan gitu, saudara-saudara kita juga, yang ya, mungkin secara penghasilan dan secara pemasukan akan potensi berkurang, kan gitu, iya kan? Gitu. ya, Nah, bagaimana pemerintah untuk mengantisipasi hal-hal yang sifatnya urgent nih kalau kita bilang? Ada aja tuh pasti, yang ya. coba untuk menghadirkan perspektif kontra dalam setiap keputusan-keputusan pemerintah. Hmm. Nah, kita berkaca waktu Gojek, satu transportasi online masuk ke Samarinda.
angkot itu waktu itu masih banyak. Yang kita lihat apa? Angkot mendemo Ya, transportasi online. betul. Tapi di sisi lain angkot tidak memperbaiki kualitas layanannya, Iya, terus harganya juga ya mahal, betul. kemudian tidak nyaman. Akhirnya masyarakat memilih transportasi lain. Nah, di kota tetangga kita itu yang demo kemarin adalah sopir-sopir angkot konvensional. Konten. Nah, di situ kemarin waktu itu sempat hampir Samarinda yang dapat, cuma prioritas dari ya pusat karena dekat IKN adalah Balikpapan, makanya Mhm. mereka dapat. Kemarin sempat kami dengan teman-teman yang perhubungan di sub Balikpapan, saya bilang sempat di kota tetangga itu ragu-ragu kadisnya, bilang Pak Kadis kalau Balikpapan belum siap Samarinda siap, Baik. tetapi prioritas lain ya karena takut di demo kan, Mhm. karena angkot-angkot di sana masih aktif, angkot-angkot konvensional sana masih aktif. Balikpapan itu ya? Iya, sedangkan Samarinda angkot-angkotnya sudah nggak lagi lah, Mhm. bisa kita katakan nol. Kenapa? Karena izin trayek nggak ada, Mhm. uji kendaraan juga tidak Betul betul. diaktifkan. Mhm. Jadi sudah secara kasat mata itu kendaraan itu tidak layak jalan. Mhm mhm. Bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat yang naik angkutan umumnya? Nah, strategi-strategi kita nanti kami akan mencoba apakah yang transportasi transportasi online itu di Undang-Undang 22 tahun 2009 dia masuk angkutan sewa khusus, bukan dikategorikan public transport. Jadi Mhm. beda pasar. Mhm. Ya pasti nanti akan berkurang kalau misalnya masyarakat. Tapi sekarang itu kan kebutuhan masyarakat. Masyarakat bagaimana melakukan penghematan uang untuk mereka melakukan perjalanan. Mhm. Tinggal pilihan ke masyarakat kan. Iya. Kalau dengan tadi kita bilang kondisi ekonomi saat ini pendapatan tetap, Mhm tapi mhm. harga-harga naik, ya pastikan mereka akan ini. Ya disitulah peran serta peran pemerintah bagaimana bisa membantu masyarakat. Nah, orang bicara public transport itu semua disubsidi. Kenapa disubsidi? Sekarang kan rame. Karena namanya kalau kita serahkan ke bisnis eh, pengusaha transportasi itu rugi, rugi Mas. Kenapa dibilang rugi? Karena biaya operasional kendaraannya besar. Jadi hasil studi kami kemarin itu misalnya anggap trayek dari Pasar Pagi ke Lempake. Bisa-bisa kalau kita berdasarkan biaya operasi kendaraannya, ongkos transportasi itu jadi 25.000. Nah, itulah yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, ada juga berpendapat subsidi itu kan hanya untuk menengah ekonomi ke bawah. Iya. Saya bilang tidak. Menengah ekonomi ke atas juga harus kita berikan subsidi. Tapi efek yang ingin kita dapatkan bagaimana mengurangi tingkat kemacetan. Jadi kalau orang yang punya mobil juga nanti mau Mhm. angkutan umum, jadi mobil mereka kan cuma stay di rumah, Iya. volume kendaraan yang masuk ke jalan juga berkurang. Terus emisi gas Mhm. buangnya juga nanti berkurang terkait dengan efek rumah kaca. Terus yang ketiga, ya masyarakat yang masih Nah. menggunakan subsidi APBN itu juga akan mengurangi biaya APBN terkait dengan subsidi bahan bakar. Belum lagi terkait dengan kecelakaan lalu lintas, itu juga akan berdampak. Nah, kadang-kadang ada bertanya, apa hubungan kecelakaan lalu lintas dengan public transport? Ya, karena sekarang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas adalah rata-rata yang kendaraan pribadi dan roda 2 dan khususnya pelajar. Nah, kemarin kita kasih opsi apakah nanti ya yang kita hadirkan lebih utama pelajar atau public transportnya. Kalau kami akan memilih public transport. Kalau angkutan pelajarnya saja, tapi ketika anak-anak sekolah, dia kan hanya istirahat. Tapi Betul. kalau public transport itu anak-anak sekolah juga bisa naik public transport tersebut ke Mhm. sekolah. Setelah anak-anak sekolah, bis-bis itu masih bisa jalan untuk mengangkut masyarakat lain. Iya, bener sih, Pak. Artinya itu juga salah satu upaya Ya, oleh pemerintah untuk mengurai kemacetan, karena kemacetan kita ini kan bukan kemacetan laten nih. ya. Dia punya jam-jam tertentu Hmm, yang di mana di jam sekian itu macetnya luar biasa. Contoh pagi, hmm. sore, hari Minggu, ya kan gitu. Makanya saya bilang kemacetan di Kota Samarinda ini bukan kemacetan laten. Dia ada jam-jam tertentu itu yang sangat macet. Karena kenapa? Karena di jam-jam situlah orang itu berbondong-bondong menuju pada satu area. Pada saat jam kerja pergi kerja, pada saat pulang kerja ya udah waktunya pulang. Pada saat hari Minggu mungkin pergi refreshing atau pergi nongkrong apa dan segala macam. Dan itulah salah satu tempat
salah satu waktu yang, eee, mengakibatkan kemacetan. Nah, menarik nih ternyata di daerah lain, khususnya di Balikpapan, itu mereka transportasi umumnya itu dibiayai oleh APBN, Pak, ya? Iya betul, Dan APBN. ini menarik ini sebenarnya. Artinya potensi dong Samarinda dan kabupaten kota lainnya itu mendapatkan fasilitas dan layanan itu, Ya, kan gitu. Dan sangat potensi. Dan sejauh apa persiapannya? Makanya tadi saya bilang transportasi publik yang seperti apa yang cocok untuk kota Samarinda? Apakah busway atau seperti apa nih, Pak? nah kalau kemarin ada sempat saya baca, ternyata di Pemkot Semarang, itu dengan perda transportasinya dia men-state 5% APBD untuk public transport, luar biasa. Selain Semarang, ada kota Pekanbaru, ada kota Batam. Nah, kalau sistem ya namanya nanti adalah by the service, Pak. Mas, by the service itu adalah membeli layanan. Jadi pemerintah tidak perlu membeli bis. Kenapa? Ya, kalau pemerintah membeli bis berarti pemerintah regulator merangkap operator. Itu kan nggak fair. Nah, di sisinya lagi kalau misalnya pemerintah membeli bis, bisnya nanti akan nomor plat kendaraannya plat merah. Kalau plat merah kan bukan dikategorikan angkutan umum dan tidak bisa kita memungut uang dari masyarakat. Yang ketiga, pemerintah akan terkuras waktunya untuk pertama menyediakan pool kendaraan. Yang kedua, kapan sih jadwal pemeliharaan bisnya? Kan nggak mungkin bis jalan terus, harus ada ganti oli apa, rem Iya, semua. iya. Yang ketiga, dia harus memiliki bis cadangan. Dengan kalau ini tidak terawat dengan baik, berarti nanti layanan angkutannya juga akan terganggu sehingga masyarakat akan kembali lagi ke kendaraan pribadi. Karena headway 12 menit itu kan tidak tercapai yang kepastian jadwal. Nah, by the service itu juga diterapkan sudah di seluruh kota-kota yang menjalankan. Ini Palu ada, kalau nggak salah Kendari juga ada, Denpasar juga ada. Jadi kota-kota itu sudah semua. Yang kalau Pulau Kalimantan yang sudah berjalan itu adalah di Kalimantan Selatan. Itu pemerintah provinsinya mengajak kabupaten kota berkontribusi dari APBD-nya untuk angkutan umum. Jadi misalnya Banjarmasin berapa berapa duit, Banjarbaru berapa duit, tapi dia nyambung dari Banjarmasin sampai kalau nggak salah ke Tapin. Itu sambung. Jadi Tapin juga sumbangan juga. Ini kan elok ini dilihatnya untuk masyarakat secara provinsi. Nah, itu juga yang kita harapkan nanti. Nah, kemudian eh, apa namanya subsidi seperti yang angkutan kereta api yang Bandung itu kan subsidinya juga besar. Ya karena memang pasti akan rugi kalau swasta murni berbisnis di transportasi pasti akan rugi. Ya nggak akan mau naik masyarakat kalau bayar tarifnya 25.000. Nah, tadi kalau dikatakan kalau kita nanti by the service, kita membayar rupiah per kilometer kan ke Iya, iya, operator. iya. Operator itu harus menjalankan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya headway-nya 12 menit, seandainya terlambat dia lebih dari 12 menit, kita bisa kan kenakan penalti ke operatornya. Operator. Terus yang kedua, kita mau pelayanan di dalam ruangan bis, di dalam bis itu AC-nya onboardnya tuh 24 derajat. Kita ada nanti supervisi. Betul nggak di dalam bis itu 24 derajat? Kalau dia mengurangi biaya bahan bakar karena mendinginkan Iya, betul, ruangan, betul. itu kita kenakan sanksi juga. Itulah yang namanya membeli layanan. Nah, kita tidak perlu lagi pemerintah membebaskan lahan untuk poolnya. Pagi-pagi harus sibuk membersihkan. Itu pagi tuh kendaraan sudah harus bersih. Kemudian ban-ban sudah terpelihara, dicek semuanya. Itu namanya by the service. Tapi bisa kita kenakan penalti ke operator tersebut. Misalnya rupiah per kilometer itu sekian. Nah, jadi dari misalnya 25.000 kita kenakan tarif 2.500, berarti 22.500 itulah yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi uang itu betul-betul masuk ya untuk masyarakat. Nah, sekarang kan kalau subsidi APBN uangnya bukan ke ini,
bukan ke masyarakat yang mau pakai. Ya Iya. banyak lah yang kita lihat sekarang ya. Nah itu Kayak yang makanya arah pemerintah pusat sekarang nanti rencana subsidi itu ke public transportnya bukan ke kendaraan. Kalau sekarang kan kendaraan, betul, betul. entah kendaraan siapa kan itu kan Iya, iya, iya. terlalu besar kan. Iya. Nah kemudian yang kedua terkait dengan by the service itu kita bisa halte-halte. Itu kalau di Jakarta tuh ada satu halte namanya Penaman Nemret. Halte itu dinamain nama sebuah bank. Itu kan jadi iklan berjalan. Iya. Anda akan tiba di halte, anggaplah halte A. Itu bayar penamaan halte itu bisa kita pungut menjadi mengurangi subsidi jadi PAD. Itu kalau nggak salah ada 1 tahun 5 miliar penamaan halte saja. Jadi banyak yang pendapatan-pendapatan lagi untuk bisa mengurangi subsidi tersebut. Termasuk nanti di dalam bis kita ada TV kan. Iya. Ada yang salah satu apa namanya perusahaan makanan mau pasang iklan, walaupun bisnya bukan milik pemerintah, itu iklan di dalam bis itu akan masuk ke PAD karena kita sudah membayar semua bis itu rupiah per kilometer itu penamaan apa iklan. Kemudian kalau mau bis nanti kita setujuin Mhm. branding bis Iya. itu masuk juga ke pemerintah kota. Jadi itulah yang biaya-biaya finansial yang kreatif finansial yang bisa mengurangi subsidi apa namanya transportasi tersebut. Oke. Artinya kebijakan atau keputusan pemerintah ini nggak boleh gagap, Pak, ya? Iya, Nggak boleh gagap dan nggak boleh, stuck di persoalan nggak ada pembiayaan. anggaran, nggak Iya, ada apa, karena ada ekonomi kreatif yang bisa iya, diberdayakan untuk masyarakat. Kan iya kira-kira betul, seperti itu betul, ya. betul. Dan juga ini menarik nih di Dinas Perhubungan nih yang hari ini sedang disorotin terkait Mhm, persoalan, potensi kebocoran anggaran. iya, Nah, di wilayah parkir-parkir liar, gitu. Karena menurut datanya di Samarinda, itu kan ada sekitar, 20, mhm, potensi kantong-kantong parkir. Nah, kan gitu ya, yang 20 potensi kantong-kantong parkir yang potensi mendapat yang namanya, eee, menambah PAD kita, kan mhm, gitu, dari, retribusi parkir, kan mhm. kira-kira seperti itu. Dan ini juga skala pembiayaan ekonomi untuk persoalan transportasi ini kan bisa nih ketika kita coba untuk bisa menginventarisir gitu, Mhm, persoalan, parkir liar nih, Pak, yang mhm, sempat juga Bapak sampaikan di pengantar tadi, ya, bahwasanya parkir liar ini yang menjadi momok sebenarnya di Kota Samarinda juga dan Bapak pun resah dengan kondisi ya seperti ini betul. kan seperti gimana tuh menurut Bapak? Nah, terkait dengan potensi yang tadi dibilang 20 kantong. Iya, 200 200 potensi kantong parkir. Nah, 200 potensi kantong. Kita juga punya studi, Mhm. studi potensi per kecamatan. Kalau Mhm. salah 5 kecamatan. Dan itu kita dasar sebagai apa nama untuk perhitungan kita potensi. Nah, sekarang pemerintah kota sedang menggalakkan parkir belakang dengan kata tidak dipaksa. Tapi kita mengajak masyarakat untuk parkir belakangan itu supaya uang yang diberikan masyarakat untuk bayar parkir betul-betul masuk ke RKUD, rekening Mhm. kas umum. Nah, yang 20 sebenarnya retribusi itu kan retribusi parkir Iya. tuh ya. Nah, kalau secara aturan retribusi itu tidak tidak ideal. Ada beberapa kota yang nggak mau ngambil uang retribusi tepi jalan. Kenapa? Uangnya masuk ke jukir dulu. Nah, masuk ke jukir, terus nanti bagi jukir cuma mau misalnya bagi 70%, 30% itu atau 70% ke kita. Mhm. Itu kan jadi sudah salah aturan. Kecuali yang kita bisa ngandalkan itu adalah parkir-parkir yang di dalam gedung karena dengan pintu masuk pintu keluar. Kalau sekarang itu tepi jalan itu menjadi pintu masuk pintu keluar semua. Misalnya bisa nggak kita mempercaya 100% ke jukir? Ini jukir nggak usah ambil apa pokoknya semua yang kamu dapat itu store semua ke kas daerah. Nah, itu baru bisa kita hitung nanti penggajian mereka. Mhm. Mhm. Tapi kalau langsung dibagi 70-30% itu sudah nyalain retribusi itu sebenarnya harus masuk dulu ke kas umum daerah baru dibagi ke jukirnya. Tapi sekarang enggak. Tapi ada beberapa kota, kalau kami enggak apa namanya, misalnya kita ngambil sharing jukirnya membagi dulu ini apa kita anggaplah 100 ribu untuk Pemda
30% karena jukirnya nggak digaji kan. Iya. Jadi anggaplah 70% itu adalah gajinya mereka. Nah, ini kan sudah salah juga. Sebenarnya harus masuk dulu 100% ke RKUD baru kita gaji jukirnya. Tapi kapan penggajian jukirnya mau Iya, nggak? Nah, benar itu benar semua benar. ada dulu di Batam itu nggak mau ngambil retribusi karena ada teman kepala bidangnya juga idealis dengan aturan itu. Tapi kalau kita biarkan gitu ya kita nggak dapat PAD. Benar benar. Nah, itulah tadi kami juga sudah sampaikan ke teman-teman. Ada kadang-kadang yang sudah ada kantong parkirnya, itu mereka ada disebut dengan pajak parkir cuma. Nah, kalau kita kan berarti hanya di jalan umum. Iya, Nah, yang sekarang kan tepi jalan umum sudah banyak kita kurangin. betul betul. Nah, itu harus dibedakan. Kalau yang sudah masuk ke dalam pajak parkir cuma-cuma yang oleh teman-teman Bapenda, itu tidak bisa kita pungut lagi. Kita bisa pungut hanya di jalan. Jadi ada dua ini. Kami di sub hanya di tepi jalan, tapi yang ada di terasnya toko itu sudah dipungut sama Bapenda pajak parkir. Jadi harus dipahami itu. Jadi tidak semua kalau di terasnya toko masuk ke di sub enggak, sudah dipungut sama Bapenda 10%. Nah, ini yang menarik, Pak. Artinya banyak di tatanan masyarakat umum banyak yang salah kaprah. Bahwasanya di parkir-parkir yang ada di tempat-tempat yang telah disediakan oleh para pemilik usaha itu sebenarnya punya kewajiban atau punya wewenang Dinas Perhubungan untuk melakukan retribusi parkir. Oh, tapi ternyata tidak. Tidak. Secara izin pihak usaha juga itu sudah melakukan kewajibannya untuk membayar 10% itu. Iya, parkir Jadi cuma-cuma. mereka punya wewenang juga untuk tidak jangan diambil nih uang parkirnya untuk pelanggan ini karena saya sudah bayar pajak ke daerah. Iya, 10%. Oke. Jadi ada rumah-rumah makan atau pelaku-pelaku usaha juga tidak semua untuk wajib melakukan yang namanya pembinaan jukir, Pak, ya. Iya, betul. Karena mereka sudah melakukan retribusinya ke daerah Berupa pajak parkir. Nah, jadi kan masyarakat kan bertanya, kok jadi dihitunglah semua yang pajak parkir teras itu masuk retribusi di sub enggak. Yang kita bisa pungut itu hanya di tepi jalan. Kalau yang sudah di dalam teras itu menjadi ranah teman-teman Bapenda. Nah, itu jadi orang berasumsi besar nih pendapatan parkir. Kami kan sekarang kan malah mengurangi ruang parkir seperti Panglima Batur yang kita buatkan parkir paralel sekarang masuk Abulasan. Itu Abulasan itu kemarin ya tuh sekarang tuh harus berpikir pengusaha tuh wajib menyediakan parkir, jangan parkir bareng jalan jadi parkir yang mereka usaha hanya untung tapi pengguna jalan lain terganggu karena ruang geraknya jadi sempit. Itu yang kita satu arah. Ini menarik nih, Pak. Bahwasanya tadi seperti saya bilang tadi, setiap keputusan itu, setiap kebijakan itu selalu menghadirkan dua kelompok. Kelompok pro dan kelompok kontra. Dan Bapak selalu menghadirkan keputusan-keputusan yang kontroversial. Kan gitu. Selalu ada kelompok yang pro dan selalu ada kelompok yang kontra. Apapun itu, yakin dan percaya ketika keputusan itu lahir daripada untuk persoalan kemanusiaan, ini adalah pasti kelompok yang pro pasti akan mendukung dan mensupport. Salah satu keputusan yang sangat kontroversial yang ada di Habul Hasan. Itu kan animo masyarakat setempat itu kan luar biasa untuk melakukan penolakan-penolakan. Itu dan Bapak tidak goyang kan gitu untuk merubah keputusannya. Nah, sedangkan ini kan para pengusaha nih yang terganggu. Bahasa kita para pemilik modal nih. Kan gitu. Mereka bisa melakukan apapun itu untuk ketika ini merugikan usaha mereka. Ketika keputusan dan kebijakan ini potensi merugikan usaha mereka, apapun caranya akan berpotensi untuk bisa mereka lakukan. Apa keyakinan Bapak untuk ini benar dan ini salah? Nah, kalau itu kemarin kita pertama mengidentifikasi berapa kapasitas jalan Abulasan dan pola arusnya kecepatan sampai. Jadi namanya volume per kapasitas rasio itu kinerja ruas jalan. Itu sudah tingkat level E dan ada jam-jam tertentu yang tadi dibilang di F. F itu udah macet betul. Nah, kalau ini tidak kita lakukan mitigasi, ya lama itu juga nanti jalan itu kan semakin macet.
Nah, ada kemarin tuh pendapat kepemimpinan yang disampaikan Pak Wali Kota. Pemimpin itu mengambil keputusan yang berjangka panjang. Nah, itu yang saya tetap ambil. Terus selain identifikasi dengan filosofi ilmu transport dan aturan-aturan yang ada di Permen 17 tahun 2021 itu semua pelaku usaha wajib menyediakan parkir bagi pengunjung, pemilik dan pekerjanya. Sekarang kita lihat saja itu yang badan jalan itu kan fungsi utamanya untuk lalu lintas, bukan untuk parkir. Jadi itu yang saya tetap pakaikan. Tapi kalau ini kemarin saya mundur, sekarang kan kita rasakan Benar manfaatnya benar kan, benar benar. lancar, Iya. lebih luas. Nah, tadi yang dibilang Mas Andi tadi yang jam-jam tertentu Iya. kalau nanti ada public transport. Nah, di Jakarta juga manajemen rekayasa lalu lintasnya itu kita lakukan juga nanti ada ganjil genap atau nanti ada namanya kita terapkan salah satu ruas jalan yang tidak boleh ada parkir tepi jalan. Itu sebagai strategi push and pull mengepus masyarakat untuk ke naik angkutan umum. Kan di Jakarta tuh ada ganjil genap kan di Benar benar. jam-jam tertentu. Benar. Itu maksud tujuannya itu supaya masyarakat nanti di jam-jam sibuk itu, jam tertentu itu naik ke public transport. Memang harus dilakukan rekayasa lalu lintas, kalau enggak akan kelar kemacetan di Samarinda. Karena kemacetan juga tuh bisa dikonversi berapa kerugian pemborosan yang akibat terjadi kemacetan. Apalagi sekarang sedang beredar nih persoalan isunya bahwasanya pelabuhan ini akan dipindah. Iya. Pelabuhan yang dari Samarinda apa namanya? Yosudarso, Yosudarso akan dipindah ke Kepalaran. Kepalaran dan itu sangat membutuhkan tuh transportasi tuh, Pak. Iya. Kan gitu. Bayangkan ketika tidak ada transportasi publik, bagaimana masyarakat kita yang ketika dia datang dari kampungnya dan kembali ke daerah sini, ke kotanya sini, bingung mau naik apa. Kan gitu. Karena public transportnya nggak ada. Itu betul-betul menarik tuh. Dan ketika ini tidak diseriusin, kami pikir nggak Masalah ada baru. akan menimbulkan masalah baru ini, kan kira-kira begitu. Nah, untuk yang rencana pemerintah kota memindahkan terminal penumpang, kemudian terminal multipurpose lain, itu ya memang strategi karena kawasan Yosudarso itu tingkat kemacetannya sudah tinggi atau level of service-nya. Nah, itu maka kita dan sudah tidak visible lah kalau di dalam kota, termasuk yang kita sampaikan ke teman-teman pemerintah kota, tata ruang atau RT RW-nya di pergudangan Sutami itu juga harus ganti, jangan jadi pergudangan lagi. Selama itu masih jadi pergudangan, selama itu juga masih adanya tempelan atau gandengan itu ditinggal sama head traktor. Nah, masyarakat nggak tahu kenapa itu nggak bisa ditertibkan. Kalau itu di head traktornya, ini kan mereka melakukan bongkar di dalam kawasan pergudangan. Itu waktu bongkar muat satu gandengan itu memerlukan waktu yang lama, sedangkan mobil-mobil itu kan datang dari pelabuhan. Pelabuhan itu harus segera kosong. Kalau enggak nanti terjadi penumpukan di pelabuhan, kena demorit. Demorit itu ada harga. Ini akan mempengaruhi harga barang juga nanti yang akan didistribusikan. Makanya itu lebih bagus dipindah. Kami usulkan dipindah ke Palaran, nanti transfer ke kendaraan-kendaraan yang lebih kecil lagi. Kalau tidak ditransfer ke kendaraan lebih kecil lagi, itu Sutami sama pergudangan tetap jadi daerah yang mau kita lakukan perbaikan jalan, mau kita lakukan perbaikan trotoar, dapatkan jadi tempat antrian supaya mengurangi penumpukan di pelabuhan. Kalau kapal tidak segera dibongkar, ya itu tadi saya katakan demorit dan mempengaruhi harga nanti barang sampai ke masa. Oke. Luar biasa. Artinya hal-hal yang sedetail itu pun coba untuk dirancang dan coba untuk dipersiapkan oleh pemerintah. Untuk bagaimana kemudian pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Kan seperti itu. Terima kasih Pak Manalu, luar biasa ide dan gagasannya. Kami punya harapan besar bagaimana ide dan gagasan ini betul-betul direalisasikan di Kota Samarinda, karena Kota Samarinda butuh sentuhan-sentuhan pemerintah, butuh keputusan dan kebijakan pemerintah itu harus lahir daripada keinginan rakyat.
Karena keputusan itu kan cuma ada dua, apakah ini adalah kebutuhan atau ini ada keinginan. Dan semoga keputusan yang Bapak hadirkan ini adalah keputusan yang Betul. menjadi dasar kebutuhan masyarakat, bukan menjadi keinginan pemerintah gitu. Karena gajah mati meninggalkan gading, jabatan itu purna meninggalkan legacy, dan semoga legacy ini menjadi legacy yang terbaik dan yang baik untuk masyarakat Kota Samarinda. Dan mungkin ada pesan dan ada harapan kepada teman-teman konspirata Pak Manalu ketika ingin menyampaikan aspirasi, ketika ingin menyampaikan satu saran, ketika ingin menyampaikan satu masukan, atau mungkin ada sorot pandang pemerintah yang tidak tersorot dan tidak terlihat di pelosok-pelosok daerah Kota Samarinda, dan itu bisa langsung dilakukan eksekusi oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Kami persilahkan. Oh ya, pertama saya mengajak seluruh masyarakat Kota Samarinda, kita sama-sama berdoa semoga APBN bisa hadir di Kota Samarinda untuk menghadirkan transport. Karena itu menjadi suatu kebutuhan masyarakat. Yang kedua, untuk Rata selalu, dan semoga podcast ini menjadi inspirator dan menjadi sumber informasi ke masyarakat Kota Samarinda. Kalau tanpa ada ini mungkin saya juga tidak bisa menyampaikan ke seluruh masyarakat Kota Samarinda kan. Jadi mungkin narasumber-narasumber yang lain mungkin diundang beberapa tokoh-tokoh lain dan yang memiliki gagasan serta adanya suatu tadi disampaikan bagaimana menghadirkan kebutuhan, bukan keinginan semata-mata pejabat tertentu. Tapi kami Dinas Perhubungan pure untuk masyarakat, satu strategi mengurangi masalah bersama. Das Konspirata, terima kasih masyarakat Kota Samarinda, salam maju. Siap. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Manalu. Semoga kita tunggu dan akan kita undang kembali ketika apa ide dan gagasan ini terrealisasi di Kota Samarinda. Kita akan panggil kembali untuk melihat bagaimana atensi masyarakat, bagaimana kepedulian masyarakat terhadap apa yang sudah direalisasikan oleh pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perhubungan. Siap. Karena kenapa? Seperti pengantar yang saya bilang tadi, setiap keputusan-keputusan publik itu, setiap keputusan-keputusan pemerintah itu muaranya cuma dua. Ada kelompok yang pro dan ada kelompok yang kontra. Dan pemerintah tidak boleh gagal dan pemerintah tidak boleh takut ketika keputusan itu hadir daripada kebutuhan masyarakat. Karena pasti ada kelompok yang dirugikan dan pasti ada kelompok yang diuntungkan. Kan kira-kira seperti itu. Dan semoga keputusan-keputusan pemerintah hari ini betul-betul untuk masyarakat Kota Samarinda. Gitu. Terima kasih banyak. Apapun itu kita tunggu terobosan-terobosannya. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Konspirata selanjutnya, narasi masa depan.